Selamat pagi, teman-teman. Ini hari Sabtu, tanggal 19 April 2025. Kita lanjutkan ngobrol tentang Trump, ya Bang Jago. Menarik. Eh, jadi ceruk pasar dari eh, ekspor Cina ke Amerika itu kalau saya tidak salah menangkap datanya itu sekitar 3,4 eh, triliun US dollar. Jadi pasar yang besar sekali Cina berdagang dengan Amerika. Itu kira-kira ya 3 kali dari ekonomi kita. Ekonomi Indonesia seluruhnya itu di atas 1 triliun sekarang. Mungkin mendekati 1,4 ya. Jadi hampir 3 kali dari ekonomi Indonesia adalah yang disuplai oleh Cina ke Amerika. Dan menurut keterangan Trump sendiri, itu eh, Trump merasa dirugikan sebesar 1 triliun dolar, artinya sekitar 16.000 triliun rupiah. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan APBN kita ya, setahun anggaran pemerintah kita itu kira-kira 5 kalinya. Jadi 5 tahun anggaran pemerintah Republik Indonesia. Itulah yang Trump merasa dirugikan. Bukan dirugikan dalam dolarnya, tapi dalam neraca perdagangannya. Jadi off trade. Off trade itu artinya uh, Cina jualan misalnya 3 triliun, sedangkan Amerika cuma 2 triliun, dia rugi 1 triliun. Nah, ini yang menurut Trump tidak adil, harus balance. Nah, kebijaksanaan Trump adalah Cina makin ditingkatkan tarifnya atau dendanya karena Cina ini melakukan perlawanan, tidak mau negosiasi, malah melakukan retaliasi. Sedangkan ada 70 negara lain yang mau bernegosiasi itu diterima oleh Trump untuk jalur komunikasi, membuka komunikasi selama 3 bulan ke depan. Eh, Ternyata setelah Trump meningkatkan lagi tarif Cina untuk Cina, yang teriak bukan hanya Cina, yang teriak ternyata Eropa ya, banyak dari Eropa, Singapura juga teriak, aneh. Rupanya ibaratnya eh, ibaratnya keran, ketika keran ya pipa dengan kerannya dari Cina ditutup, banyak yang teriak keran-keran lain, pipa-pipa lain. Nah, dari situ mengalir banyak barang ke Cina dan kemudian dijual ke Amerika. Jadi yang dilakukan Trump ini tidak hanya menohok Cina, tapi menohok banyak negara lain termasuk teman-temannya di Eropa. Masuk Jerman, Prancis, Belanda. Belanda juga teriak karena Belanda mensuplai chips komputer ya sangat banyak ke China. Jadi ya wajarlah kalau Trump merasa teman-teman lamanya ini tidak setia kepada Amerika. Dan kalau ini dibiarkan, tentu lama-lama eh, Amerika akan dipinggirkan. Celakanya lagi bagi Amerika ya. Itu lalu Cina membuat aliansi dengan Rusia, dengan India, dengan Brazil, dengan Amerika Selatan dan lain-lain. Arab Indonesia sekarang ikut juga untuk membuat blok perdagangan baru untuk melemahkan dolar. Jadi inilah sebut saja tamparan yang dilakukan oleh Trump kepada Cina dan ternyata tidak hanya Cina tapi juga dunia dibongkar semuanya. Sekarang kita bisa lihat, masyarakat dunia bisa melihat yang teriak siapa saja dan dagang apa saja. Kalau selama ini itu kurang terbuka informasinya,
kurang dibahas oleh media, atau memang sengaja tidak terlalu dibuka. Sekarang menjadi jelas di depan kita siapa yang teriak. Dan Trump berhasil membongkar satu rantai pasok dunia, satu rantai perdagangan dunia langsung muncul ke permukaan. Sangat menarik dan belum pernah ada. Nah, satu hal yang saya lihat aneh, saya uh, mengamati lah, ya. Ingin mengamati terus. Saya heran kenapa Singapura panik. Perdana Menterinya ngomong ini, ngomong itu ya, bahwa Singapura harus bangkit, harus membuka jaringan bisnis yang baru, harus masuk ke dunia Arab, ke Afrika, ke Amerika Latin, pojok-pojok begitu. Saya aneh, kan Singapura negara kecil, bukan negara produsen barang-barang. Bisnis mereka jasa. Apa yang mereka khawatirkan? Dan tarif untuk Singapura kecil, ya, tidak sebanding dengan Cina, bahkan di bawah Indonesia. Jadi kenapa Singapura begitu panik? Berapa kali saya lihat Perdana Menterinya Lawrence Tong juga termasuk Lee ya mantannya itu bicara tentang hal itu dan bagi saya menunjukkan satu reaksi yang serius sekali. Dan negara kecil, memang mungkin ekonominya besar. Saya tertarik dengan gejala ini. Ya kesimpulan sementara saya sih agak nakal ya. Saya pikir sih negara Singapura ini negara maklar. Ya, dia yang memang jadi maklar perdagangan ke kemana-mana ini. Ya. Dia ada di mana-mana. Jadi begitu sekarang negara-negara ini negosiasi dengan Trump, negosiasi dengan Amerika, ya mungkin permaklarannya terganggu ya. Ini cuma dugaan ya. Karena saya heran saja kenapa dia yang panik. Kalau dia negara besar, produsen besar, nah itu kita mengerti. Satu lagi yang menarik adalah India. India ini sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Cina mencoba pindah ke India, mungkin menghindari apa namanya matinya hubungan dagang Cina dan Amerika. Justru India berhati-hati, ini juga menarik. Mestinya kan kalau kita nih eh, relokasi dari Cina ke Indonesia kita kan senang. Vietnam senang. Vietnam menerima itu relokasi dari Cina. Tapi India berhati-hati. Dan yang menarik, salah satu syaratnya, India menyampaikan syarat-syarat. Ya berhati-hatinya itu ditunjukkan dalam syarat-syarat. Dalam salah satu syaratnya itu adalah tidak ada backdoor deal. Jadi tidak ada main-main di belakang pintu ya. Jadi rupanya Cina ini dicurigai punya deal-deal yang tidak transparan, main di belakang. Nah ini menarik. Jadi, mungkin juga ke sini begitu ya. Kita kan bisnis, misalnya Wush, ya, kereta cepat. Nah kalau India saja menyampaikan hal semacam itu, ya saya jadi terpikir juga. Pak ke sini juga ada deal-deal di belakang layar. Kan ingat ada nikel, ya investasi Cina di sini, hilirisasi nikel, ada ini pernyataan India yang menolak eh, deal di belakang layar. Bagi saya ini satu eh, hal yang menarik sekali. Demikian pembahasan kali ini. Ya, intinya adalah Trump berhasil dengan cepat membongkar rantai pasok dunia, menunjukkan, mentransparankan rantai pasok dunia menjadi transparan, langsung kelihatan, dan kemudian eh, meminta dunia untuk bernegosiasi dengan Trump.
Buktinya sekarang Indonesia juga sudah datang ke sana dipimpin oleh Menko Hartarto. Terima kasih. Selamat pagi.